Pemirsa, pesawat tempur Israel terus menggempur wilayah di jalur Gaza menyebabkan lebih dari 1.000 warga tewas. Rumah sakit Indonesia di Gaza turut menjadi sasaran serangan udara militer Israel. Bagaimanakah perkembangan terkini di jalur Gaza? Sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom aktivis kemanusiaan Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jamar, baik, alhamdulillah. Baik, Mas Hussein ini sedang ada di mana dan jam berapa, Mas? Saat ini saya sedang berada di Wisma Indonesia bernama Wisma Dr. Kusnandar di dalam area Sakit Indonesia di Kota Betahia, Jalur Gaza bagian utara, dan saat ini di Gaza waktu menunjukkan pukul 7 kurang 8 pagi. Baik, Mas, ini 3 hari pasca dilakukannya peperangan, bagaimana situasi terkini di Gaza? Apakah masih mencekam? Ya, sampai detik ini dentuman bom masih terdengar dari berbagai beberapa menit yang lalu. Ini bergetar bangunan rumah saya berada saat dekatnya lokasi pemboman oleh jet Israel, dan masjid mulai menjadi sasaran beberapa menit yang lalu ketika warga Gaza sedang melakukan sholat subuh berjamaah di pemukiman di pengungsian pantai. Sebuah masjid itu dibombardir dan terdapat beberapa korban jiwa dan terluka. Sementara di wilayah selatan Yunis dan Rafah juga penumpukan terus terjadi, di mana jet-jet Israel itu secara sengaja target rumah-rumah warga sipil dan juga fasilitas umum. Baik, artinya ini situasi masih belum kondusif dan masih terjadi beberapa serangan bom seperti itu. Lantas bagaimanakah kondisi rumah sakit Indonesia yang menjadi sasaran serangan udara militer di Israel saat ini? Ya, alhamdulillah saat ini kondisi rumah sakit Indonesia berjalan normal sebagaimana biasa. Meskipun kemarin 2 hari yang lalu yang kita sempat menyaksikan langsung bagaimana sebuah roket dari drone pesawat tanpa awak Israel menghantam mobil operasional milik lembaga Mercy yang ada di parkir di depan Wisma Indonesia, dan juga menyebabkan kerusakan di 2 lantai. Namun demikian kita masih bisa menggunakan Wisma sebagai fasilitas seperti itu, alhamdulillah. Adapun kegiatan di rumah sakit sendiri masih terus berjalan meskipun harus merawat korban di tengah krisis medis dan krisis bahan bakar yang terus semakin parah akibat serangan-serangan yang terjadi selama 3 hari terakhir ini. Oke, baik, di serangan 3 hari terakhir ini tadi juga sudah dilihat di informasi sebelumnya bahwa ada ribuan korban meninggal. Untuk saat ini update yang Anda ketahui, berapa jumlah korban meninggal dan juga korban luka-luka akibat serangan balasan yang dilancarkan oleh Israel dan mungkin saat ini sedang dilakukan perawatan intensif? Ya, sejauh ini rilis resmi dari Kementerian Kesehatan itu menyebutkan ada 465 korban jiwa dari kalangan warga sipil, di mana 80 diantaranya anak-anak, sementara 40 lebih itu wanita. Adapun korban luka dicatat oleh mereka itu catat lebih dari 2.200 korban luka, ya, antara korban luka parah dan korban luka ringan. Namun angka ini dipastikan masih akan bertambah, mengingat masih banyak korban-korban lain yang belum bisa dievakuasi dari bawah reruntuhan rumah yang terkena bom jet-jet Israel. Baik, artinya masih banyak dari warga ataupun juga masyarakat sipil yang terdampak dan saat ini masih terus dilakukan evakuasi sehingga bukan tidak mungkin akan ada penambahan jumlah korban yang baru. Apakah untuk sarana dan prasarana di rumah sakit ini sudah mencukupi untuk bisa dan juga mengakomodir bagaimana nantinya masyarakat setempat ini bisa dilakukan perawatan? Ya, kalau bicara kemampuan fasilitas rumah sakit di Gaza, memang sebelum adanya agresi ini pun mereka sudah mengalami krisis karena blokade selama 17 tahun di Gaza ini benar mencekik mereka. Krisis medis, krisis bahan bakar, krisis listrik itu memang sudah lama terjadi, dan dengan adanya krisis militer selama 3 hari terakhir ini semakin menambah beban bagi rumah sakit itu.
sehingga mereka tidak bisa merawat pasien secara maksimal. Ya makanya dalam 2 hari terakhir ini pihak Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa kali konferensi pers menyeru kepada dunia, kepada internasional untuk bisa mengirimkan suplai bantuan baik tenaga medis, peralatan medis, obat-obatan, bahan bakar, semua yang dibutuhkan agar mereka bisa memberikan perawatan terbaik untuk para korban yang terus bertambah dari hari ke hari. Baik, ini konflik Israel-Palestina memang seakan tak ada habisnya, dan untuk 3 hari pasca dilakukannya perang secara terbuka ini, pihak Israel mengklaim bahwasanya serangan yang dilakukan ke jalur Gaza merupakan tindakan terdesak oleh serangan Hamas. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, seorang maling nggak akan mengaku kalau dia tidak akan bunuh kan. Jadi memang itu semua bahasa lama mereka. Ya, memang selama ini mereka ini memprovokasi warga Gaza dengan apa? Dengan melakukan pembunuhan di tepi barat misalnya, melakukan penodaan di Masjidil Aqsa. Dan ini tidak semena-mena langsung diserang, enggak, tapi memang para pejuang Gaza ini sudah mengultimatum, mewanti-wanti sejak berbulan-bulan lalu. Mereka mewanti-wanti pada Israel untuk menghentikan pembunuhan jalanan di tepi barat, di Jenin, di Ramallah, di Nablus, untuk menghentikan aksi-aksi penyerbuan masuk ke Masjidil Aqsa. Dan alih-alih menghentikan aksi-aksi terornya, para militer Israel ini malah semakin jadi. Jadi ketika akhirnya warga Gaza ini atau para pejuang Gaza ini melakukan serangan, itu bukan tanpa alasan. Artinya mereka sudah memberikan ultimatum sejak lama, namun ya Israel malah semakin memprovokasi. Dan ketika akhirnya pecah kemarahan para pejuang Gaza, situlah Israel bermain playing victim yang seperti sudah kita pahami. Itu permainan lama mereka, playing victim. Oke, baik Mas Hussein, kalau kita melihat dari sudut pandang atau point of view Indonesia sebagai negara sahabat Palestina dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keadilan, sebetulnya apakah pemerintah Indonesia harus segera mendesak PBB mengadakan sidang darurat terkait dengan serangan ini? Ya, harus sekali, karena memang selama ini Indonesia ini dianggap oleh warga Palestina sebagai negara yang konsisten dan komitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Terutama di tengah maraknya gelombang normalisasi yang banyak dilakukan oleh negara-negara Arab, negara-negara tetangga Palestina, dan juga sudah tersiar kabar di kalangan warga Palestina bahwa Indonesia ini menolak normalisasi dengan Israel yang ini menambah kecintaan, menambah rasa solidaritas warga Palestina terhadap Indonesia. Maka dari itu kami berharap, kami melihat juga bahwa pemerintah Indonesia harus menjaga kepercayaan ini, harus terus membuktikan dengan langkah yang lebih nyata, tidak sekedar mengecam, tidak sekedar memberikan statement, tapi ya mengadakan pertemuan darurat dengan entah itu negara-negara PBB atau negara-negara ASEAN untuk memberikan dukungan yang lebih nyata terhadap Palestina dan menekan Israel untuk segera menghentikan agresinya yang mentarget warga sipil. Baik, artinya aksi nyata yang diperlukan oleh warga Palestina di sana dan Indonesia sebagai negara sahabat. Tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Hussein bahwasanya perlu adanya pertemuan darurat untuk bisa memberikan hal-hal ataupun juga langkah-langkah antisipatif untuk kedepannya agar hal ini tidak terjadi kembali. Mas Hussein, tentunya doa teriring dari masyarakat Indonesia untuk seluruh warga dan juga masyarakat sipil yang ada di sana, dan teruntuk aktivis-aktivis kemanusiaan Indonesia yang ada di Gaza. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Hussein. Sama Mas Jamal.